Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Kita menikmati anugerah Tuhan, kita menikmati kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi renungan kita bersama. Namun saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati kami kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kami boleh bangun dari istirahat tidur kami. Kami boleh menikmati menghirup udara yang segar. Kebaikan Tuhan memelihara hidupan kami. Kebaikan Tuhan melindungi hidupan kami pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang menjadi pengalaman kami dari hari ke hari. Kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini yang akan membekali kehidupan kami, yang akan mengisi jiwa kami sebelum kami menjalankan aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan terdapat di dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang masa depan kita dan harapan kita sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar firman Tuhan. Dan kita meyakini setiap janji firman Tuhan bahwa sesungguhnya orang percaya dipelihara oleh Tuhan dan memiliki masa depan seperti firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, setiap orang percaya memiliki kesempatan untuk meraih masa depan, untuk meraih apa yang diinginkan, untuk meraih apa yang dicita-citakan. Karena itu, manusia berusaha, atau kita berusaha, bekerja keras, berjuang untuk menggapai masa depan itu. Dan bagi orang percaya, masa depan bukan hanya suatu khayalan, tapi suatu fakta yang Allah janjikan, yang Allah firmankan. Sebab firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada, dan Tuhan sendiri yang merancangkan masa depan bagi manusia. Kalau kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kita perhatikan di sini firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita perhatikan di sini,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berbicara kepada Nabi Yeremia, kepada bangsa Israel, ataupun kepada kita hari ini, pagi hari ini, bahwa sesungguhnya masa depan kita, masa depan orang percaya, Allah sudah rancangkan. Atau masa depan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah janji Tuhan. Apa yang Allah sudah janjikan, apa yang Allah sudah firmankan, pasti akan Allah genapi. Bahwa sesungguhnya masa depan itu yang indah hanya berada di dalam Tuhan. Saudara sekalian, seindahnya rancangan kita, seindahnya cita-cita kita, rancangan Tuhan itu, masa depan itu lebih indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita meresponi firman Tuhan. Kita meresponi dan kita harus percaya firman Tuhan. Kita harus percaya apa yang Allah katakan di dalam kehidupan kita. Di akhir zaman ini, kita semakin diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang menakutkan. Seakan-akan tidak punya harapan. Tidak memberikan masa depan dalam kehidupan kita. Namun saudara sekalian, kita tetap optimis. Kita tetap percaya bahwa sesungguhnya masa depan dan harapan itu ada dan tidak akan hilang sesuai dengan janji firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Seburuk apapun, situasi apapun yang terjadi dalam penglihatan kita, dalam pengalaman kita, semua dalam kontrol Tuhan, semua dalam pengawasan Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun saudara sekalian, kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap hidup dalam pengenalan kita tentang Allah. Kenapa saudara sekalian? Di dalam Allah kita memiliki masa depan yang indah. Masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan di sini, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa saudara sekalian? Kebaikan masa depan yang penuh dengan harapan. Allah bekerja untuk menciptakan, untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Allah tahu apa yang Allah bisa lakukan dalam kehidupan kita. Semakin kita beriman, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita hidup di dalam pengenalan akan Allah. Ada jaminan Allah, ada janji Tuhan, ada kehidupan yang indah, ada masa depan yang Allah anugerahkan, Allah nyatakan dalam kehidupan kita di hari kelak nanti. Kita aminkan firman Tuhan pagi ini. Dan kita bisa tetap puji Tuhan.
Dan kita bisa berkata terima kasih Tuhan untuk rancangan Tuhan, untuk kehidupan yang indah, untuk masa depan yang Allah akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu, mari kita tetap bertahan dalam iman kita. Mari kita tetap bertahan dalam kehidupan kita pengenalan akan Allah, untuk menggapai masa depan yang indah dan penuh harapan itu. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berbicara tentang masa depan kepada murid-murid. Dan itu Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Yohanes 14 ayat 1-3. Inilah realita masa depan yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita, yang Yesus janjikan kepada setiap orang yang percaya. Ayat yang pertama mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan di sini, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, perhatikan di sini, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, ke tempat Allah Bapa di surga, ke tempat Yesus yang Yesus sediakan. Inilah masa depan manusia. Saudara sekalian, kalau Allah memberkati kita, Allah memberikan segalanya di dalam kehidupan kita, kita bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Namun saudara sekalian, itu bukan suatu masa depan yang kita harapkan, yang indah dalam kehidupan kita. Masa depan yang indah itu berbicara kekekalan rumah Bapa di surga, milik Bapa di surga. Dan apa yang milik Bapa di surga, apa Yesus punya, Yesus sediakan dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Allah berkata, jangan gelisah hatimu, jangan beri terharu hatimu, tetap percaya kepada Tuhan. Masa depan yang indah Allah sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian manapun Anda berada saat ini, inilah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Kita hidup tetap optimis, kita hidup percaya, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap hidup dalam pengenalan akan Allah. Firman Tuhan sudah katakan, dan Allah sudah katakan tentang masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan itu sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang. Allah akan nyatakan, Allah akan berikan, Allah akan genapi itu kepada setiap orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, tetap hidup dalam iman dan pengenalan tentang Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dan kita meyakini firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih untuk masa depan yang Engkau siapkan bagi kami. Hari esok dengan penuh harapan. Engkau sudah berfirman dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, jamah mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini tetap bertahan dalam iman, tetap mengasihi Tuhan. Dan satu kali kelak nanti Allah akan nyatakan masa depan itu sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Berkati mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, jamah mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah. Kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu yang menjanjikan masa depan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.